Perseteruan China dan Vietnam memang sudah dikenal sejak dulu. Mulai dari Perang China-Vietnam yang terjadi pada tahun 1979 sampai permasalahan di Laut China Selatan, LCS. Dan ada informasi jika Vietnam benar-benar diancam oleh China soal eksploitasi migas di kawasan LCS yang diklaim China. China dilaporkan mengancam akan menyerang pos-pos Vietnam di Kepulauan Spratly jika tidak menghentikan pengeboran di daerah landas kontinen Vietnam yang tumpang tindih dengan klaim China, jelas crisisgroup.org yang dikutip Zona Jakarta. Dari adanya penjelasan ini maka Vietnam diancam akan diserang oleh China terutama di pos-pos militer di Spratly. Atas kejadian pengancaman ini, maka kedua negara terlibat dalam kebuntuan pada tahun 2014, yang menyebabkan kerusuhan anti-China yang mematikan di kota-kota Vietnam. Alhasil Vietnam mengejar solusi jangka panjang untuk perselisihan tersebut melalui cara damai sesuai dengan hukum internasional. Khususnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 dengan China dan tetapi Beijing menolaknya. Di suatu sisi tantangan utama Vietnam adalah untuk melindungi kedaulatan nasional di LCS. Dan kepentingan ekonomi dan strategis Vietnam beberapa diantaranya terletak di LCS yang diklaim China. Dalam menghadapi intrusi yang sering dilakukan China ke perairan Vietnam dan pelecehannya terhadap kapal-kapal yang mencari minyak dan gas, belum lagi kawasan ZEE Vietnam juga disusupi oleh milisi laut China yang menangkap ikan di kawasan tersebut, sampai-sampai CSIS DAS membeberkan bahwa ada sekitar 300 buah kapal milisi laut China mondar-mandir di kawasan perairan Asia Tenggara. Milisi maritim China semakin besar untuk menegakkan klaimnya di wilayah yang dituju, ujar CSIS dikutip dari Al Jazeera. Rupanya keberadaan milisi maritim China ini sudah ada sejak tahun 1950. Saat itu China merebut gugus Kepulauan Paracel dari tangan Vietnam tahun 1970-an. Mereka merebut Paracel dengan kekuatan milisi maritim yang dipersenjatai. Kini milisi maritim China diketahui sudah ada di Scarborough soal Filipina untuk mendudukinya secara de facto. Pemerintah China sendiri mensubsidi semua kebutuhan milisi maritimnya dari pembuatan kapal hingga logistik. Setelah itu mereka diberi tugas sampingan selain menangkap ikan yakni menegakkan klaim Nine Dash Line di perairan Asia Tenggara. Caranya dengan menerobos teritori laut negara lain dengan kawalan Coast Guard China. Cara ini sangat efektif di mana negara-negara ASEAN kurang siap menghadapinya dan akhirnya mengerahkan kekuatan militer. Sebelumnya ada penjelasan jika saat ini Indonesia dan China tengah dalam kondisi yang cukup tegang bila menyangkut Laut Natuna Utara. Karena Indonesia yang melaksanakan pengeboran minyak dan gas di Blok Tuna langsung dapat protes dari China. Atas protes China tersebut meminta Indonesia untuk menghentikan proses pengeboran migas yang dilakukan di Blok Tuna. Satu surat dari diplomat China kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengatakan kepada Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rig lepas pantai sementara karena itu terjadi di wilayah China. Menurut Muhammad Farhan, seorang anggota Parlemen Indonesia di Komite Keamanan Nasional Parlemen. Jawaban kami sangat tegas, bahwa kami tidak akan menghentikan pengeboran karena itu adalah hak kedaulatan kami, kata Farhan kepada Reuters. Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia mengatakan, setiap komunikasi diplomatik antar negara bersifat pribadi dan isinya tidak dapat dibagikan.
Dia menolak berkomentar lebih lanjut. Kedutaan China di ibu kota Indonesia, Jakarta tidak menanggapi permintaan komentar. 3 orang lainnya, yang mengaku telah diberi pengarahan tentang masalah tersebut, membenarkan adanya surat tersebut. 2 dari orang itu mengatakan China berulang kali menuntut agar Indonesia menghentikan pengeboran. Jelasnya, terlepas dari itu, jika permasalahan yang menimpa beberapa negara di kawasan ASEAN soal LCS gara-garanya adalah klaim China. Dan klaim China tersebut adalah Nine Dash Line yang menjadi permasalahan serius. Nine Dash Line tidak memiliki dasar hukum internasional. Mengutip keputusan tahun 2016 oleh sebuah pengadilan Den Haag, itu juga menolak klaim historis Beijing di laut, tulis Eurasiantimes.com. Dari adanya penjelasan tersebut maka Nine Dash Line menolak klaim historis Beijing di Laut Natuna Utara. Nine Dash Line merupakan 9 titik imajiner yang menjadi dasar bagi China dengan dasar historis. Untuk itu Nine Dash Line langkah China dalam mengklaim wilayah LCS. Titik-titik Nine Dash Line dibuat secara sepihak oleh China tanpa melalui Konvensi Hukum Laut Internasional di bawah PBB atau UNCLOS 1982. Padahal China juga tercatat sebagai negara yang ikut menandatangani UNCLOS 1982. Berdasarkan UNCLOS 1982, dijelaskan jika suatu negara memiliki kedaulatan atas perairan yang membentang 12 mil laut dari wilayahnya dan kontrol eksklusif atas kegiatan ekonomi yang berjarak 200 mil laut yang disebut sebagai Zona Ekonomi Eksklusif, ZEE. Namun China berpendapat jika Nine Dash Line muncul dalam tatanan dunia baru setelah Perang Dunia Kedua dan muncul sebelum UNCLOS 1982. Pada saat itu China menguasai beberapa pulau di LCS yang telah diduduki oleh Jepang selama Perang Dunia Kedua. Setelah RRC didirikan pada 1949 dan pasukan Kuomintang melarikan diri ke Taiwan. Pemerintah komunis menyatakan dirinya sebagai satu-satunya perwakilan sah China dan mewarisi seluruh klaim maritim di wilayah LCS.